Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk belajar langsung membuat asam amino nabati. Kita belajar langsung dari ahlinya. Ini Kak Torik. Kalau dulu Anda aktivis pramuka di UNESA pasti tahu. Oke, kita langsung saja. Ini bahan yang kita perlukan apa saja ini? 1. Daun kelor. 2. Gula. Gula itu banyak macamnya, ada gula sukrosa, glukosa, pokoknya gula sumbernya. Tapi yang paling bagus sebenarnya pakai dextrosa karena langsung diserap oleh bakteri. Cuma kita nggak ada dextrosa ya pakai molase saja. Dextrosa itu bisa itu ya apa? Gulanya donat itu ya? Dextrosa itu gula donat yang gula halus, bukan gula halus ya, gula donat yang adem, gula dingin istilahnya. Kalau gula halus itu kan gula pasir itu digiling halus. Tapi kalau gula dingin itu gula yang komposisinya dextrosa. Jadi yang 2 molase atau gula, boleh gula Jawa, boleh gula pasir, boleh dextrosa, atau kalau punya sirup ya sirup boleh, sirup marjan, sirup ABC dan seterusnya itu juga boleh. Terus sama starter itu untuk sumber bakterinya yang akan dibiakkan agar bisa mengurai daun kelornya ini biar jadi asam amino. Jadi ini pemirsa bahannya, bahan baku utamanya kelor ini sangat mudah didapatkan di sekitar kita dan murah tentunya, gratis. Selain kelor dan gula dan bakteri apa lagi Kak? Sama air sumber nitrogen, urin sapi, urin kambing, urin kelinci lebih bagus. Itu perbandingannya nanti kalau bisa semua cairannya pakai full urin. Jadi kalau 1 kilo bahan, 1 kilo daun kelor nanti pakai 5 liter urin. Kalau nggak ada urin ya pakai air nggak apa-apa, air biasa. Cuma nanti akan sumber nitrogennya akan kecil, tapi tidak masalah karena daun kelor ini kan sudah sumber protein, jadi protein nanti akan diurai menjadi nitrogen dan protein tinggi daun kelor itu, makanya bisa untuk menggantikan untuk menanggulangi kekurangan gizi baik untuk manusia maupun untuk tanaman. Jadi bisa diminum orangnya ya? Kalau untuk orangnya harus steril, jadi kalau pembuatannya steril semua kalau mau diminum sendiri. Tapi kalau untuk tanaman ya pokoknya memang semuanya lebih baik steril. Cuma kan nanti mau kita bawa ke lahan itu kan tidak terjamin kesterilannya, jadi harus bakteri kita juga harus kuat dengan ketidaksterilan itu. Sejak pembuatan sudah kuat. Jadi bahan berikutnya itu bisa dari air atau dari urin atau kotoran hewan. Bisa urin kambing ini atau urin hewan lain. Saja wadahnya ini 1 on. Timbang dulu ya, 1 kilo. Jadi 1 kilo bahan, 1 kilo daun. Sebenarnya kalau mau buat itu lebih baik yang daun kelor yang musim kemarau karena kandungan airnya lebih sedikit. Jadi kandungan yang mau kita fermentasi itu lebih banyak. Ini jadi ada metode pengambilan ekstraksi itu banyak metodenya, ada fermentasi, ada maserasi. Nah, kalau fermentasi itu pakai air, pakai bakteri. Kalau maserasi nanti bisa pakai etanol, bisa pakai metanol atau spiritus untuk mengambil zat
yang kita butuhkan. Nanti saya ada contoh yang maserasi. Ini yang fermentasi dulu. 1 kilo 1 kilo 1 on. 1 on. Ya dianggap aja. Oh pas 1 on ini. Kok bisa pas ini? Nah, nanti ini setelah itu ini dimemarkan atau digiling kalau punya blender atau dibawa ke rumah, di blender dulu boleh, ditumbuk boleh, digiling pakai gilingan daging ini juga boleh. Yang penting hancur ya. Kalau semakin hancur semakin bagus sebenarnya kalau fermentasi, karena bakteri itu kan nggak punya gigi, jadi dia akan suka yang lembut-lembut, jadi lebih hancur lebih baik. Tapi karena kita kalau nggak ada alat ya, yang penting memar, dinyet-nyet, dibuka nggak apa-apa. Yang penting nanti air itu bisa masuk ke jaringan daunnya. Ini proses penggilingan daunnya, bahan utamanya, karena tidak ada blender. Ini kemarin habis pakai untuk giling daun bintaro. Kemarin tahu dicoba untuk melawan ulat. Ternyata lebih kuat ulat jagungnya daripada bintaronya. Daunnya belum, karena tanaman bintaro saya belum berbuah, jadi nanti kalau sudah berbuah mau tak dicoba buahnya melawan ulat. Kemarin daunnya tidak efektif. Kalau uji coba pekatan 2 hari baru mati. Jadi pekatan tak teteskan ke ulat, tak ambil, tak teteskan ke ulatnya, 2 hari baru mati. Kalau kita petani kan suka yang knockdown, sekali kena langsung mati. Ini bahannya dimasukkan ke jerigen 5 liter. Lainnya ditumbuk saja, mempercepat proses ini. Kalau digiling bisa, tapi lebih lama, waktunya lebih lama. Jadi ditumbuk aja, dimasukkan. Lebih bagusnya digiling tapi ya. Bakterinya. Bakteri apa? Bakteri ini sudah tak modifikasi, artinya yang belum uji lab, tapi bibitnya itu Bacillus, golongan Bacillus nitrobacter dan kawan-kawannya lah. Yang jelas saya suka bakteri itu aerob sebenarnya, bukan anaerob, karena nanti dalam aplikasi di lahan luas itu kan mesti kena udara. Jadi sebenarnya kalau membuat ini biasanya saya aerator dulu sebelum saya tutup rapat. Itu tak aerator dulu minimal 1 kali 24 jam, baru
baru saya tutup rapat untuk proses anaerob. Dengan tujuan aerob itu apa? Dengan tujuan menambah kadar oksigen yang terlarut di dalam air yang akan kita fermentasi nanti. Jadi kalau Bacillus itu dia dua alam, maksudnya dia bisa tahan di aerob juga tahan di Anaerob. Itu keunggulan Bacillus. Juga ada sedikit Trichoderma, tapi saya belum menemukan referensinya apakah Trichoderma itu tahan di cairan apa enggak. Tapi kalau melihat produk pabrikan itu bisa digabungkan jadi satu, Trichoderma sama Bacillus. Artinya kalau itu bisa digabungkan jadi satu, maka kita juga bisa membuat kondisi dia bisa menjadi satu dalam satu larutan. Nah ini nanti takarannya 100 gram saja. Jadi kita kalau mainnya gram maka semuanya pakai gram, kalau mainnya volume liter semuanya pakai liter, biar kita tahu dosisnya. Kita ambil berapa gram ini? Ini 100 gram. 100 gram bakteri. Bakteri starternya ya. Kalau nggak ada bisa pakai E4 ya? E4 kalau belum punya. Kalau ini dari bermacam sumber bakteri, ada dari Ini pabrikan mengolah sendiri ya? Ya. Terus dari sayur-sayuran, dari buah-buahan. 100 lebih sedikit nggak apa-apa. Kemudian gulanya juga 100 gram. Bisa gula, bisa tetes tebu, Bisa sirup marjan. bisa sirup marjan. Sirup marjan itu lebih cepat juga karena dia fruktosa. Baru kemudian Yang terakhir ini ya? urin. Urin hewan. Yang ini adanya di sini kambing, jadi kita pakai kambing. Urinnya 5 liter ya kak? Urinnya 4 liter, sama 1 liternya itu kita anggap volume 1 kilo daun kelornya tadi. Oh, urinnya 4 liter. Kalau udah ada urin ya bisa pakai air biasa, cuma nitrogennya kurang. Nah, usahakan dalam setiap fermentasi itu sisakan ruang kosong untuk pernafasan. Jadi minimal 10%, maksimal 15% untuk ruang kosongnya, biar ada proses udaranya, sedikit simpanan udara. Ini disimpan berapa lama? Ini daun kelor itu prosesnya cepat, jadi besok saja itu sudah terjadi mengeluarkan gas. 1 hari itu keluar gasnya, jadi harus dikontrol. Nanti minimal fermentasinya 7 hari. 7 hari biasanya sudah tak pakai kalau untuk tanaman hortikultura. Jadi dalam waktu 7 hari sudah digunakan. Nah, untuk ini kita diratakan dulu ini ya.
biar tercampur, dikocok-kocok dulu, diaduk-aduk. 7 hari sudah bisa dipakai. Dosis pemakaian ini kan, kalau asam amino itu nanti sebenarnya asam amino itu kan apa ya, prosesnya nanti pada akhirnya akan tetap jadi nitrogen, jadi diserap untuk pertumbuhan. Jadi cuma dalam kita kalau pakai semi organik itu ini untuk menyangga pupuk kimia yang kita berikan. Jadi setiap pemupukan kimia selalu diimbangi dengan asam amino biar penyerapannya cepat. Terus dosis, nah kalau karena pemupukan kimia itu ada polanya untuk setiap fase, maka dosisnya ini nggak boleh melebihi dosis pupuk kimia yang kita berikan, karena akan mempengaruhi pola pupuk sintetisnya. Jadi kalau biasanya saya 200 liter air untuk pemupukan itu saya kasih 1 liter, berarti dosisnya adalah 0,5 mili per liter air. Ini berarti asam amino ini lebih cenderung digunakan untuk fase vegetatif ya? Kalau tunggal, aplikasi tunggal untuk vegetatif karena daun kelor. Kalau nanti sumbernya dari fermentasi dari buah-buahan, misalkan buah semangka, buah mangga yang sudah busuk difermentasi, nah itu untuk generatif. Daun pisang, sabut kelapa bisa. Ini selain asam amino hasil dari fermentasi ini ada unsur lain atau enggak? Atau zat lain, senyawa lain? Sambil duduk saja. Ini apa ini? Ini istilahnya maserasi. Maserasi itu kita mengambil. Jadi maserasi itu melarutkan zat pelarut ke dalam zat terlarut ke dalam pelarut. Nah, pelarutnya ini yang ini pakai metanol, yang ini pakai etanol. Ini etanol. Kalau ini metanol. Metanol itu kita lebih kenal dengan spiritus. Kalau etanol itu kita lebih kenal dengan alkohol. Tapi ini yang alkohol 96%. Kalau ini metanol itu 94% yang tersedia di toko bangunan. Spiritus 94%, ini 96% etanol ini. Nah, kita mulai dari daun kelor. Daun kelor itu secara kandungan referensi di beberapa jurnal ilmiah bahwa kandungan daun kelor itu selain unsur makro tanaman yang dibutuhkan tanaman itu ada NPK, juga ada kira-kira kalau tidak lupa itu ada kalsium, magnesium, zinc, besi, kemudian apalagi unsur mikro itu ada beberapa unsur mikro penting. Mangan. Kalau mangan nggak tahu ada apa enggak, saya lupa. Jadi unsur mikronya lumayan lengkap lah. Daun kelor ini. Kalau secara empiris, maksudnya secara aplikasi di lapangan, ini saya gunakan itu efeknya ke tanaman, daun lebih lebar, kemudian lebih tebal. Jadi kalau kita main di tanaman rambat-rambatan, ada melon, semangka, dan seterusnya, kalau daun tebal itu lebih tahan sama jamur. Maka penggunaan daun kelor istilahnya POC daun kelor ini, asam amino daun kelor itu cocok untuk pembesaran, melebarkan daun dan menebalkan daun, karena nanti tanaman rambatan itu kan lebih mudah diserang jamur, apalagi kalau musim penghujan begini. Cuma kendalanya masalahnya pH larutan ini kalau sudah jadi itu di bawah 5, di bawah 6, bisa sampai 5,5, bisa sampai 5. Nah itu kalau diaplikasikan terus-menerus dalam dosis besar, maka media tanam kita akan drop pH-nya. Nah kalau drop, dia tidak mau nyerap pupuk makro, yang diserap tanaman hanya pupuk mikro. Akhirnya
tanaman kita kelihatan kerdil dan mudah diserang penyakit. Jadi tetap pada patokan dosis utamanya. Apapun jadi kalau kita main kimia itu kan sebenarnya mau organik mau sintetis itu kan tetap ada unsur kimianya. Ini organik cuma organik kimia organik ya istilah. Kimia dari alam. Kimia alami ya. Ya, biasanya kan kimia pabrikan. Kalau kimia organik sama kimia anorganik itu ada. Yang tidak masuk anorganik itu pokoknya semua yang ada ikatan karbonnya adalah organik kalau kata orang kimia. Nah, yang penting kalau sedikit itu kan bisa jadi obat, kalau banyak bisa jadi racun kan gitu, sesuai dosis. Jadi satu bahan tertentu main dosis bisa jadi obat, bisa jadi racun. Nah, kita juga gitu kalau mau aplikasi di tanaman harus sesuai. Jadi kalau yang paling efektif yang pernah saya coba itu adalah 0,5 mili per liter air untuk pemupukan. Apapun fasenya. Kalau untuk saya pernah mencoba di 5 liter per 200 liter. Berarti itu berapa? 5 mili per liter ya. 5 mili 5 liter. Iya, jadi 5 mili per liter air. 5 liter per 200 liter. Bisa satu tandon 200 liter itu saya isi 5 liter. Ini kan kalau saya buat kan langsung satu drum 70 liter itu. Jadi kalau langsung pakai 5 liter waktu itu. Nah, itu tanaman bagus di awalnya. Begitu saya pakai rutin tiap 5 hari saya pupukkan, akhirnya tanaman pada masa generatif banyak terserang penyakit karena kelihatannya karena waktu itu saya belum punya pengukur pH tanah. Kelihatannya tanahnya drop ya pH-nya. Drop pH-nya. Karena itu waktu itu musim hujan. Musim hujan itu mudah menurunkan pH tanah, pH media. Jadi perlu hati-hati dalam penggunaan pupuk juga. Nah, kalau maserasi tadi kan fermentasi. Ini bisa dilihat. Jadi kalau pakai etanol itu sepertinya dari daun itu bisa masuk sampai ke sela-sela daun, dia ditarik keluar zatnya. Jadi asalnya daun ini adalah warna hijau pekat. Sampai cairan selnya di daun itu tertarik keluar. Iya, jadi sampai jadi bening kan ini daunnya itu. Jadi kayak diambil zatnya untuk dilarutkan ke etanolnya. Ini daun widuri. Daun sama bunganya widuri. Kalau mau tahu daun widuri apa, searching ya, browsing widuri. Widuri itu ada polifenol, alkaloid kandungannya. Itu mau saya ekstrak zat itu aja. Saya nggak butuh untuk pupuknya. Kalau pupuk saya pakai itu. Jadi kalau mau zatnya untuk ini mau saya gunakan untuk racun, untuk meracuni ulat. Nah, kalau yang mau diambil, nah selain alkaloid sama polifenol itu ada racunnya, tapi beberapa referensi tidak menyatakan racunnya itu racun apa. Makanya saya uji sendiri, nanti saya musuhkan sama ulat jagung. Karena ulat jagung ini yang FAW ya, istilah kerennya sekarang itu FAW, tak tahu singkatannya apa. Ulat jagung yang agak kehitaman warnanya, bukan yang hijau ya. Kalau ulat gerayak hijau itu mudah. Nah, itu agak tahan sama pestisida kimia yang harganya cukup mahal, juga kadang tidak bersih kalau kita gunakan itu. Nah, itu kita mau coba yang alami, yang lebih murah lah istilahnya. Sebenarnya kalau pakai etanol lebih mahal, karena etanol itu harga pasaran 1 liter 60.000. Kalau ini metanol, nah ini saya mau uji coba. Jadi karena etanol sama metanol itu hanya berbeda satu gugus karbon sebenarnya. Jadi kalau ikatan kimianya hanya berbeda satu gugus karbon di metanol. Jadi metil alkohol sama etil alkohol. Kalau etanol itu etil alkohol, kalau metanol itu metil alkohol. Nah, sebenarnya sama sifatnya, dia bisa melarutkan. Juga ada referensi, kalau nggak salah saya ambil itu skripsinya anak Win Malang, itu ada yang meneliti tentang metanol sebagai pelarut daun widuri untuk diambil ekstrak racunnya. Gitu. Jadi nanti mau saya coba untuk ulat. Kemarin sudah saya semprot ulat pakai daun bintaro, tapi nggak mempan. Jadi akhirnya saya pakai kloron traniliprol produk.
produknya Syngenta kalau nggak salah. Nah ini kalau nanti masih ada lagi mau saya coba yang ini, jadi nanti mungkin nanti Kak Trisno nanti bisa lanjut hasilnya nanti bagaimana. Oke, demikian itu proses pembuatan asam amino dari daun kelor yang langsung dari ahlinya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga musim kemarau kemarin nanti kita belah ini sisa kemarin, sisa panen ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.